Pemirsa, kita mulai kabar pertama. Helikopter yang mengalami kecelakaan di Suluban Pecatu, Bali jatuh akibat terlilit benang layangan. Dalam insiden tersebut, 5 orang mengalami luka. Dalam pernyataan resminya, PT White Sky Aviation yang mengoperasikan Bali Heli Tour mengungkapkan pilot sempat melakukan pendaratan darurat karena terlilit tali nilon. Hal ini berdasarkan data dari sistem flight following-nya. Helikopter B505 JRX registrasi PKWSP itu akhirnya jatuh di kawasan Kuta Selatan, Bali pada Jumat pukul 14.36 waktu Indonesia Tengah. Vice President Governance, Risk and Compliance White Sky Aviation, Igede Bambang Narayana mengatakan akibat peristiwa itu helikopter rusak berat. Heli yang mengangkut 5 orang, yakni seorang pilot WNI, 2 penumpang WNI, dan 2 penumpang warga Australia. Meski selamat, para korban mengalami luka-luka dan telah ditangani di rumah sakit setempat. Bambang Narayana mengaku telah melaporkan kejadian ini pada Ditjen Perhubungan Kementerian Perhubungan dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi. Pemirsa, Komite Nasional Keselamatan Transportasi turun langsung untuk menyelidiki penyebab jatuhnya helikopter Bell di Kuta Selatan, Bali. Tim KNKT juga akan mewawancarai pilot dan penumpang heli. Ada Alfani Sukri yang kini berada di TKP kecelakaan dan Aris Suyanto yang berada di Rumah Sakit Siloam, Bali. Kita ke Aris dulu. Aris, bagaimana kondisi para korban terkini? Ya, 5 korban kecelakaan helikopter yang jatuh di Desa Pecatu ini semuanya dirawat di 3 rumah sakit yang berbeda, yaitu Rumah Sakit Siloam Kuta, di mana 2 warga negara asing asal Australia dan 1 orang WNI dirawat di rumah sakit ini, dan Rumah Sakit Udayana tempat pilot helikopter dirawat, dan juga Rumah Sakit Bali Jimbaran di mana 1 kru pesawat helikopter juga dirawat karena mengalami luka pada siku dan juga lecet di tubuhnya. Dan di Rumah Sakit Siloam Kota ini 2 warga asing asal Australia, yaitu Russell dan Franco dirawat, dan di Rumah Sakit Siloam Kota ini mereka yang dirawat adalah penumpang dari helikopter tersebut yang mereka tujuannya hendak berwisata, menikmati pemandangan Pulau Bali dari ketinggian. Dan salah satu wisatawan Australia juga bersama istrinya yang warga WNI itu juga menjadi korban dalam kecelakaan ini. Dan menurut keterangan sejumlah sumber bahwa ada 2 korban penumpang helikopter yang cukup parah karena menderita luka patah di kaki, dan juga ada juga cedera di bagian punggungnya, dan mereka saat ini juga masih dalam perawatan intensif di petugas medis di ketiga rumah sakit tersebut. Demikian. Aris, kabarnya KNKT akan menemui para korban untuk memintai keterangan terkait dengan insiden tersebut. Apakah ini sudah dilakukan? Ya, tim KNKT rencananya kita mendapat informasi bahwa tim KNKT akan tiba di Bali pada sore hari ini dan akan melakukan pemeriksaan di TKP dan juga melakukan pemeriksaan terhadap keterangan dari pihak-pihak yang terkait dengan kecelakaan ini, baik para penumpang maupun pilot dan maupun juga pemilik perusahaan helikopter tersebut. Demikian. Baik, terima kasih Aris Suyanto, informasinya langsung dari rumah sakit. Dan sekarang pemirsa, kami ajak Anda untuk menuju ke Alfani Sukri yang saat ini berada di TKP kecelakaan. Kita ke Alfani. Alfani, bagaimana kondisi di sana? Apakah proses penyelidikan dari KNKT ini sudah dilakukan? Ya, Rendra dan juga pemirsa, dapat saya kabarkan bahwa hingga saat ini pihak KNKT belum juga datang ke lokasi kejadian. Dari informasi yang saya dapatkan bahwa nanti pada pukul 3 pihak KNKT sendiri akan datang ke lokasi untuk melakukan penyelidikan
di sekitar lokasi kejadian. Dan dari hasil pantauan di lapangan bahwa tadi pagi di mana pihak operator dari helikopter sendiri telah mendatangi lokasi dan untuk merencanakan untuk melakukan evakuasi terhadap bangkai helikopter tersebut. Di mana dari informasi awal dari pihak operator helikopter sendiri menyatakan bahwa helikopter naas ini baru melakukan penerbangan sekitar 4 menit demikian, Rendra. Baik, Fani, di sekitar Suluban sendiri banyak destinasi yang ramai oleh wisatawan. Ini apakah ada dampaknya terkait dengan insiden helikopter ini? Ya, Rendra, dapat saya kabarkan bahwa lokasi kejadian dengan beberapa kawasan lokasi wisata yang ada di Bali Selatan demikian cukup jauh dan tidak berdampak dengan kunjungan para wisatawan yang mengunjungi baik itu Pura Uluwatu dan Pantai Pandawa dan sekitarnya. Rendra. Baik, walaupun mungkin KNKT masih belum tiba di lokasi, tapi apakah sudah ada tim dari kepolisian misalnya yang sudah tiba untuk menjaga ataupun berjaga-jaga di sekitar lokasi ini? Ya, dari hasil pantauan di lapangan sendiri, pihak kepolisian dan TNI Angkatan Udara sendiri telah melakukan penjagaan, di mana pihak kepolisian juga telah memasang garis polisi di dekat lokasi kejadian. Demikian, Rendra. Baik, lalu apakah ada himbauan juga bagi warga sekitar untuk tidak mendekat di lokasi terjadinya kecelakaan ini? Ya, dari hasil pantauan di lapangan, saya menjelaskan bahwa pihak kepolisian masih melakukan penjagaan di sekitar lokasi kejadian, di mana untuk menghimbau para masyarakat yang ingin masuk ke lokasi agar tidak mengganggu proses evakuasi nantinya ketika saat KNKT tiba. Demikian, Rendra. Baik, Fani, ini ada dugaan bahwa helikopter ini jatuh akibat terlilit oleh benang gelasan layangan. Nah, ini apakah memang di sekitar lokasi wisata helikopter ini banyak sekali wisata untuk wisatawan yang menerbangkan layangannya, Fani? Ya, dari hasil pantauan saya, Rendra, bahwa memang di sekitar, karena mengingat di lokasi ini merupakan pinggir pantai, demikian sehingga masyarakat banyak yang menerbangkan layang-layang dan layang-layang tersebut besar gitu, demikian, dan talinya pun cukup besar, sehingga namun diperkirakan bahwa lilitan tali layang-layang ini tidak terjadi di sekitar lokasi. Bahkan diprediksi bahwa lilitan layangan ini terjadi sesaat setelah helikopter take off. Baik, terima kasih Fani Sukri, informasi langsung dari lokasi kecelakaan helikopter di wilayah Suluban, Bali. Selamat bertugas kembali, Fani.